Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu, kita akan menjelaskan atau belajar mengenai gerak lingkaran, yaitu membahas besaran-besaran pada gerak lingkaran. Kita mulai. Nah, kita akan mengidentifikasi besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar. Di antaranya ada frekuensi sudut, periode, dan sudut tempuh yang terdapat pada gerak lingkaran dengan laju konstan. Nah, ini merupakan salah satu dari aplikasi konsep fisika, yaitu gerak melingkar. Dengan gerak melingkar merupakan salah satu gerak benda di mana dia memiliki lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Nah, yang pertama besarannya ada periode dengan lambang T. Kemudian ada frekuensi dengan lambang F. Ada kecepatan sudut dengan lambang omega. Ada posisi sudut dengan lambang theta. Ada kecepatan linear dengan lambang V. Ada percepatan sentripetal dengan lambang AS. Kemudian yang terakhir ada gaya sentripetal dengan lambang Fs. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas sampai kecepatan linear. Dua besaran ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pertama ada periode. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Nah, jika suatu titik yang berada di sini, dia bergerak mengelilingi lingkaran ini dengan melakukan gerakan satu lingkaran penuh sampai dengan titik ini. Nah, berapa waktu yang ia butuhkan untuk melakukan perjalanan tersebut? Ini dapat kita cari menggunakan periode. Rumusnya T atau selang waktu yang dia butuhkan dibagi dengan N atau jumlah lingkaran atau jumlah putaran yang dia lakukan. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya putaran tiap satuan waktu. Nah, ini kebalikan dari periode. Nah, ini yang ditanyakan adalah berapa jarak atau putaran yang dapat dia tempuh pada satuan waktu, yaitu 1 detiknya atau 1 sekon. Nah, bisa saja dia dalam satu sekon itu atau 1 detik hanya berputar setengah lingkaran atau hanya seperempat lingkaran atau 3/4 lingkaran. Ini dapat kita cari menggunakan persamaan F atau frekuensi sama dengan N jumlah putaran dibagi dengan waktu. Nah, hubungan antara periode dan frekuensi dapat kita lihat jika periode itu sama dengan 1/F. Atau jika diketahui F, maka P ini sama dengan 1/T. Dengan T sama dengan periode, satuannya sekon, dan F sama dengan frekuensi, satuannya hertz. Kemudian yang ketiga ada posisi sudut. Nah, posisi sudut atau besar sudut yang ditempuh oleh partikel dalam waktu tertentu. Jika partikel A bergerak menuju partikel B, maka dia akan membentuk sudut tertentu. Nah, ini dia sudutnya. Nah, besar sudut yang dia tempuh atau besar sudut yang dia bentuk dapat kita cari menggunakan persamaan omega dikali T atau 2πf kali T, atau kita juga bisa menggunakan persamaan 2π kali T per T besar atau periode. Nah, dengan theta sama dengan posisi sudut satuannya rad, omega sama dengan kecepatan sudut dengan satuan radian per second, kemudian T kecil merupakan waktu dengan satuannya sekon. Nah, yang keempat yaitu ada kecepatan sudut atau besar sudut yang ditempuh setiap satuan waktu. Nah, jika partikel A bergerak sampai titik B, nah, dia akan memiliki titik pusat karena dia bergerak dengan lintasan lingkaran. Titik pusat ini dia tidak akan diam saja. Walaupun dia tidak mempunyai perpindahan, tapi dia tetap akan berputar. Nah, putaran ini disebut dengan kecepatan sudut atau omega. Nah, untuk mencari omega, kita dapat menggunakan persamaan 2π dikali F atau 2π per T.
dengan omega sama dengan kecepatan sudut satuannya radian per second, F sama dengan frekuensi satuannya hertz, dan T sama dengan periode satuannya sekon. Kemudian yang terakhir ada kecepatan linear. Nah, kecepatan linear merupakan kecepatan suatu benda untuk mengelilingi lingkaran. Arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran. Nah, jika tadi kecepatan sudut berada di titik pusat, nah sekarang kecepatan linear ini adalah kecepatan benda tersebut dalam melintasi lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, jika suatu partikel di titik A atau suatu benda di titik A, dia bergerak menuju titik B. Nah, dia akan memiliki kecepatannya. Kecepatannya itu, jika pada gerak lurus, kecepatan dapat kita cari menggunakan jarak dibagi dengan kita hapus. Jarak dibagi dengan waktu. Nah, sama saja dengan gerak melingkar. Jaraknya merupakan panjang dari titik A ke titik B. Kemudian T-nya adalah waktu yang dibutuhkan benda itu bergerak dari titik A menuju titik B. Nah, untuk mencari lintasan ini, jika kita belah lintasannya dari titik sini, dan kemudian dia bergerak mengelilingi sampai dengan titik ini, anggap saja ini lingkaran, maka jika kita potong atau kita panjangkan, dia akan seperti lurus. Nah, karena dia berbentuk lingkaran, maka kita menggunakan rumus keliling lingkaran untuk mencari panjang lintasannya. Nah, untuk rumus keliling lingkaran adalah 2pi dikali R. Nah, panjang lintasan di dalam lintasan lingkaran kita menggunakan rumus keliling lingkaran, yaitu 2pi dikali dengan R. Nah, untuk satuan waktunya, jika menggunakan F, frekuensi kita tinggal dikalikan dengan F. Tapi jika menggunakan periode atau sekon waktu, kita dapat menggunakan 2pi dikali R, ini adalah keliling lingkarannya, dikali dengan dibagi dengan T. Dengan pi sama dengan kecepatan linear, omega kecepatan sudut, dan R sama dengan jari-jari. Nah, kita akan lihat hubungan kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Omega atau kecepatan sudut rumusnya adalah 2pi dikali F, sedangkan kecepatan linear adalah 2pi F dikali dengan R. Perbedaannya, kecepatan linear selalu memiliki jari-jari atau R. Kenapa demikian? Karena kecepatan sudut yang bergerak adalah titik pusatnya. Dia tidak mempunyai jari-jari. Kenapa? Karena dia hanya bergerak diam. Dia diam di tempat, tapi dia berputar. Nah, sedangkan kecepatan linear adalah kecepatan benda tersebut. Dia selalu mempunyai jari-jari karena dia mempunyai jarak dari titik pusat ke lintasannya. Sehingga, jika kita lihat, ini merupakan omega 2pi kali F, dan R merupakan variabel yang terdapat pada V. Begitupun jika kita menggunakan T besar atau periode. 2pi per T merupakan omega dan R merupakan variabel lainnya. Sehingga dari persamaan ini dapat kita simpulkan jika kita menggunakan hubungan pi dan omega, kita dapat menggunakan V sama dengan omega dikali R. Karena 2pi per T sama dengan omega dikali dengan R. Nah, dengan T sama dengan periode satuannya sekon, F sama dengan frekuensi satuannya hertz, dan R sama dengan jari-jari satuannya meter. Contoh, sebuah mesin berputar 120 putaran per menit. Periode dan frekuensi mesin tersebut adalah, nah, diketahui N, jumlah putarannya 120 putaran, dan T atau waktu yang dibutuhkan untuk berputar sejauh 120 putaran adalah 1 menit. Kita rubah menit ke dalam sekon. Maka sama dengan T 60 sekon dibagi dengan 120 putaran, hasilnya 0,5 sekon. Dan F sama dengan 1 per T. Ini kita menggunakan hubungan antara F dan T.
sama dengan 1/0,5, hasilnya 2 Hz. Maka jawabannya adalah E. Nah, ini contoh kedua. Kita akan mencari panjang kecepatan linear menggunakan persamaan Pi sama dengan 2Pi Rf. 2 dikali dengan V, ini adalah mutlak nilai V, nilainya V selalu 3,14 atau 22/7. Dengan jari-jari adalah 0,5 dan frekuensinya 2. Maka kecepatan linearnya adalah 6,28. Kemudian contoh soal ketiga. Nah, diketahui R-nya 30 cm, kita ubah ke meter yaitu 0,3 meter dengan kecepatan linearnya 0,6. Yang kita cari adalah omega, maka kita akan menggunakan hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut, yaitu Pi sama dengan omega R. Pi-nya 6, omega-nya kita cari, R-nya 0,3. Nah, jika kita menjumpai hal seperti ini, kita tinggal samakan jenis yang sama. Nah, ini angka, ini huruf, ini angka. Kita samakan angka dengan angka, maka 0,3 harus kita pindahkan ke sebelah angka, yaitu 6. Karena ini dikali, maka kita pindahkan ke bawah. 6,3 sama dengan omega. Atau bisa juga kita tulis dengan omega sama dengan 6,3. Ini sama saja, hanya permasalahan penulisannya. 6 dibagi 0,3 sama dengan 20. Hasilnya adalah C. Nah, ini ada soal yang pertama, silakan dikerjakan. Kemudian ada soal kedua, silakan dikerjakan. Dan ada soal ketiga, juga silakan dikerjakan.